Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata bahwa dukhulu ahlil jannati wa ahlin nari fihima yakunu bil a'mal. Masuknya ahli surga ke dalam surga, masuknya penduduk neraka ke dalam neraka, ini adalah disebabkan oleh amal-amal. Ini secara zahir saja ya, bahwa seseorang masuk surga karena amalnya ya. Seseorang masuk surga karena ibadahnya, seorang masuk surga karena takwanya. Ya wa illa, pada hakikatnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, laisa ahadun minkum yadkhulul jannah bi amalih, ya, bahwa tidak ada seseorang yang masuk surga karena amalnya. Mengapa? Karena pada hakikatnya ya, karena pada hakikatnya ketika kita beramal, ini semua adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pada hakikatnya ya, kulluna nadkhulul jannah insyaallah bi rahmatillah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari kita ini masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diceritakan oleh para guru kita, Habib Umar bin Hafid Hafizullah ta'ala sering menceritakan, ada seorang nanti di akhirat, dia beribadah, dia di dunia mempunyai amal ibadah 500 tahun ya. Karena kita ketahui dulu umat-umat sebelum kita, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, mereka umurnya lebih panjang ratusan tahun daripada kita. Kan dikatakan dalam kitab Risalatul Intikar karya Imam Haddad, dulu orang itu kalau mati dalam umur 150 tahun ya, ini ditangisi ya. Mengapa? Karena umurnya terlalu pendek ya. Umurnya terlalu pendek. Padahal umurnya 150 tahun. Nah, ini ada orang ya dari Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, beribadah selama 500 tahun. Nah, ketika nanti di surga, ketika nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, masukkan orang ini ke surga karena rahmatku, karena kasih sayangku ya. Maka orang tersebut protes ya, merasa heran, berkata pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mengapa aku masuk surga dengan rahmatmu ya? Mengapa engkau memasukkan aku ke surga dengan rahmatmu, padahal aku beribadah kepadamu di dunia selama 500 tahun. Apakah ibadahku sebanyak 500 tahun ini sama sekali tidak dianggap ya? Apakah ibadahku selama 500 tahun ini sama sekali tidak bernilai? Ya udah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya berfirman ya kepada para malaikat, ya udah, jika seperti itu timbanglah ya, amal orang tadi, timbanglah amalnya yang selama 500 tahun dengan nikmat mata yang aku berikan ya. Artinya amalnya selama 500 tahun ditaruh di satu timbangan ya, di mizan, dan satu timbangan lagi ya, di satu timbangan lagi Allah menimbang nikmat mata, nikmat satu mata. Nah, ternyata ibadahnya selama 500 tahun ini masih kalah berat daripada nikmat mata yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berkata kepada para malaikat, yang jika seperti itu sekarang masukkan orang tersebut ke neraka ya. Mengapa? Karena ibadah 500 tahun saja, ibadahnya selama 500 tahun untuk membayar nikmat mata saja tidak cukup. Nah, akhirnya orang tersebut ketika ingin dimasukkan ke neraka, ya Rabb, adkhilnal jannah bi rahmatik. Ya udah ya Rabb, jika seperti itu masukkanlah aku ke surga dengan bukan dengan amalku tapi dengan rahmat. Semua dari kita ya, amal-amal yang kita lakukan semua ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sebenarnya tidak berhak ya. Kita tidak berhak menuntut pahala ya. Kita dari amal kita sebenarnya kita tidak berhak menuntut pahala ya. Mengapa? Karena pada hakikatnya amal yang kita lakukan ya, ibadah yang kita kerjakan ya, ini semua adalah murni taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluduhum fihi ma yakunu binniyat ya, sedangkan kekalnya ahli neraka
dalam neraka dan kekalnya ahli surga dalam surga. Ini akan ada sebab niat ya. Ini sebab niat-niat mereka. Oleh karena itu para ulama mengatakan, coba kita bayangkan ya, ada yang berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka secara logika apakah masuk akal ya. Secara logika apakah masuk akal seorang di dunia ya, beriman di dunia selama 60 tahun ya, atau beriman selama 70 tahun ya. Karena sabda Rasulullah SAW, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Ya. Umur umatku ya, antara 60 sampai 70. Ini kisaran tersebut. Ya, ada yang wafat lebih cepat ya, 50, ada 40, ada 30 ya juga banyak. Tapi ya rata-rata sabda Rasulullah SAW, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Ya. Bahwa umur umatku ini antara 60 sampai 70. Sampai ada kata Habib Umar, pernah beliau bercerita, ada orang tua ya, ini logikanya aneh ya. Ketika sampai umur 60 tahun ya, ketika sampai umur 60 tahun dia takut mati ya, 60 tahun takut mati, 61 tahun masih takut mati, 65, 67. Nah, ketika nyampe 70, melewati 71, akhirnya dia berkata, "Alhamdulillah sekarang sudah aman ya." Dia kira kalau umur 70 tahun lebih berarti udah gak mungkin mati. Bila ajal bisa datang kepada kita kapan saja ajal datang kepada kita. Nah, apakah masuk akal seorang di dunia beriman selama 60 tahun, beriman selama 70 tahun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Balasannya adalah masuk surga selama-lamanya ya. Masuk surga selama-lamanya, bukan dibalas 70 tahun masuk surga, bukan, tapi dibalas ya, triliunan tahun, bahkan tidak ada batasnya ya, masuk surga sampai selama-lamanya. Nah, sebaliknya orang kafir ini di dunia ya, mereka kafir selama 50 tahun, kafir 60 tahun, 70 tahun, tapi dibalas dengan neraka selama-lamanya. Apakah ini tidak timpang ya? Amal yang hanya puluhan tahun dibalas dengan balasan selama-lamanya. Dijawab oleh para ulama masuk akal ya. Mengapa? Karena orang mukmin ini ya, orang mukmin meskipun hanya iman 60 tahun, meskipun hanya iman 70 tahun, tapi andaikan dia hidup sampai 1000 tahun, hidup sampai 50.000 tahun mungkin, dia tetap memiliki niat dalam hatinya akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masuk surga dengan niatnya, ya, masuk surga dengan niatnya. Andaikan dia berniat kafir pada Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu dia akan kafir, ya. Jadi orang kan, kita belajar di dalam ilmu tauhid, misalkan ada seorang, aku misalnya aku niat kafir, ya, aku niat kafir pada Allah Subhanahu wa taala 50 tahun lagi misal. Maka seketika itu dia kafir. Bukan 50 tahun lagi, tapi seketika itu dia kafir, ya. Nah, sebaliknya orang-orang kafir, meskipun mereka hanya kafir 70 tahun, kafir 60 tahun, tapi andai saja ya mereka hidup, diberikan kehidupan 10.000 tahun ataupun 200.000 tahun, ya, mereka tetap memiliki niat untuk kafir pada Allah Subhanahu. Ini yang dikatakan bahwa niatul mukmin khairun min amalihi, ya, bahwa niat seorang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Bahwa yang membuat dia kekal di surga ini adalah niatnya, ya, untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wa kana lan Abu Dawud at-Tayalisi rahimahullah taala yaqulu Dawud ya Abu Dawud yang bagi sejauh lil alimi kanggo wong alim idza harara nalikani nahrir sapa alim kita bahwa yang kitabe alim ayakun apa yang ono fokus dulu tujuan alim bidzalika kelawan mengkono-mengkono tahrir kita sesuatu dini ing nolong agama la madharu ora terdipu jini alim baina akron antaranya konco-konconi lihusni ta'lifi karena
bagusi karangan ya. Juga ketika mengarang kitab ya, seorang ketika mengarang kitab ya, seharusnya tujuannya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan agar untuk dipuji di antara teman-temannya ya, di antara sepantarannya. Wafit Taurat yang dalam kitab Taurat ya, dalam kitab Taurat firman Allah Subhanahu wa taala, kudu amalin utawi setiap amal qabil tukang nerimo sapa ingsun Allah hu ing amal, fahuwa mengko utawi amal kasirun itu akeh. Wa ing kana senajan ono apa amal kaya iku sithik. Wa kullu amalin utawi sekabiane amal rada tukang nolak sapa ingsun hu ing amal, fahuwa mengko utawi amal iku qalilun iku sithik. Wa ing kana lan senajan ono apa amal kasiran iku akeh. Jadi setiap amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut dianggap banyak meskipun secara zahir amal tersebut sedikit. Sebaliknya setiap amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut ya sedikit meskipun secara zahir amal tersebut banyak. Bahkan dalam ono sapa Fudul bin Iyad rahimahullah taala yaqulu dawuh Fudul bin Iyad, idza kana nalikane ono apa kelakuan iki terus alu ditakoni idza kana nalikane ono sinten Allah yasalu iku takon sinten Allah as-sadiqina ing wong kang jujur ansidikihim saking kejujurane sadiqin misla Ismail serta seperti Nabi Ismail wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Pakai kono kaya apa bil kadzibina kaya wong kang golong min amsalina kaya saking semisale kita, saking pira-pira semisale kita. Jadi Nabi Ismail, Nabi Isa ini jelas-jelas nabi, jelas-jelas rasul ya. Jelas-jelas tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, maksum ya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau berdua ini minas shodiqin, termasuk orang-orang yang jujur ya. Nah, meskipun seperti itu, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan mereka ya, akan menanyakan Nabi Ismail, akan menanyakan Nabi Isa, dan menanyakan kepada setiap nabi hal balagh ya. Setiap para nabi, setiap para rasul nanti di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hal balagh risalah, apakah kalian menyampaikan pesan-pesanku kepada umat kalian ya. Maka mereka akan berkata balagh ya Rabb ya, kami menyampaikan, kami sudah sampaikan amanah-amanah yang kau berikan kepada umat-umat kami. Nah, ketika orang-orang seperti mereka saja ditanyakan ya tentang kejujuran mereka, apalagi orang-orang seperti kita ya, apalagi orang-orang seperti kita. Wala bisalan kanggo sapa dawu atoi saubahu ing kelambini dawu atoi makluban hali terbalik ya, marotan dalam suji kesempatan. Suatu ketika dawu atoi memakai baju dalam keadaan terbalik ya, yang seharusnya di luar dia taruh di dalam, yang di dalam ditaruh di luar. Faqalu mengucap sapa wong akeh lahu maring dawu atoi, ala tughayyiru apa ora ngobah sapa sira hu ing saut baju panjenengan terbalik, apakah tidak sebaiknya dirubah saja, yang di dalam ada di luar, yang di luar ada di dalam. Maka mangko dawuh sapa atoi, ini setuhune ingsun iku labistu nganggo sapa ingsun hu ing saut lillahi karena Allah. Fala ughayyiru mangko ora ngubah sapa ingsun hu ing saut. Tidak akan aku rubah lagi. Kenapa? Karena aku memakai baju ini tadi ya. Ketika aku memakai baju ini tadi, aku memakai karena Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau membalik bajuku hanya karena komentar-komentar orang-orang ya. Tidak mau membalik bajuku karena komentar orang-orang. Waqat kan teman-teman ana sapa Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yaqulu qudau dengan Ali bin Abi Thalib, innalil mura'i satuhuni iku kang wong kang riya salasu alamatin utawi telu alamat ya. Orang-orang yang riya, orang-orang yang tidak ikhlas ini memiliki tiga pertanda. Yaksalu malas
sapa murai idza kan nalikane ana sapa murai wahdahu iku suwiji wahdahu iku suwiji. Tanda orang mulia yang pertama yaitu ketika dia sendirian ya, maka dia malas ya. Tidak ada orang yang melihat, maka dia malas. Wa yusalliran salat sapa murai an-nawafila ing pira-pira sunnah jalisan halilinggi. Ya. Jalisan halilinggi. Nah, ketika dia sholat di rumah sendiri, tidak ada orang banyak, tidak ada orang yang melihat, maka dia malas ya. Bahkan sholat sunnah dalam keadaan duduk ya. Saking malasnya, bukan karena tidak mampu ya. Meskipun secara hukum fikih itu boleh ya, meskipun secara hukum fikih hukumnya boleh. Tapi secara pahala, orang yang sholat sunnah duduk, ini jelas ya pahalanya lebih sedikit daripada orang yang sholat sunnah berdiri. Wa yang syaturan semangat sopo murai idza kan nalikane ana sapa murai ma'anasi serta menungso ya. Ketika di rumah dia malas-malasan beribadah, tapi ketika beribadah di masjid, beribadah di musala, beribadah bersama orang-orang, maka semangat ibadahnya bertambah ya. Semangat ibadahnya bertambah. Sama juga ya kata sering dikatakan oleh guru saya Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah Ta'ala ya. Tandanya seorang pengajar ya, tandanya seorang dai ya, tandanya seorang pengajar, tanda seorang dai, seorang kiai ini kalau ikhlas ya, tandanya dia tidak akan membedakan ketika yang mendengarkan ini satu orang atau yang mendengarkan 1000 orang ya. Mengapa? Karena tujuan dia menyampaikan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah yang mendengarkan 1 orang, 2 orang, 3 orang atau 1000 orang. Jika memang tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan membedakan yang hadir berapa, jamaahnya berapa ya, yang mendengarkan berapa. Nih. Wa yazidu lan tambahi sapa murai fil amali dalam amal. Idza madahu nalikane muji sapa wong akeh ing murai kama yang kusul narik oleh kurang ngurangi sapa murai minhu saking amal idza zammu nalikane maidu sapa murai sapa anas ing murai ya. Termasuk alamat riya juga yaitu ketika dia dipuji oleh orang-orang, masya Allah ahli ibadah, masya Allah semangat beribadah, masya Allah sholatnya lebih banyak daripada yang lain, maka dia akan menambah amalnya ya. Semakin orang-orang memuji, semakin orang-orang berkomentar baik, maka dia akan menambah amalnya. Kama yakusu minhu idza dammu ya. Sebaliknya ketika orang-orang tidak berkomentar baik ya, orang-orang memandang dia biasa saja, atau orang-orang justru mencela dia ya, maka dia akan mengurangi ibadahnya. Ini orang-orang yang beribadah bukan karena Allah, tapi yang beribadah karena komentar manusia ya. Beribadah karena pandangan manusia. Bahkan ono sapa Sufyan Tsauri rahimahullah taala yaqulu jauh dari Sufyan Tsauri. Kullu syai'in utawi sekabehane suci-wiji azhar tukang nampakno sapa ingsun ing syai' min amali sang amal ingsun fala iddu mongko ora ngitung sapa ingsun ing amal syai'an ing suci-wiji. Di setiap sesuatu yang amal ya, setiap amalku yang tampak di hadapan manusia ya. Sabda beliau apa yang dikatakan beliau Sufyan Tsauri, setiap amalku yang tampak di hadapan manusia fala aqidhu syai'an, maka aku tidak menganggap amal tersebut mempunyai nilai ya. Lihat zi amsalina krono apa sih semisale kita anil ikhlasi saking ikhlas idzaro'a nalikane ningali ing amsaliku ing amal annasu sapa menungso. Karena orang-orang seperti kita ini ya sebenarnya karena orang-orang seperti kita, kata beliau, ini sangat sulit ikhlas ya, sangat sulit tulus ketika amal-amal kita dilihat oleh orang-orang banyak.
Wakana ono sapa Ibrahim Taimi al-Basu iku nganggo sapa Ibrahim Taimi lumsal futiani ing kelambine anak-anak nom. Pakana mengko ono sapa Ibrahim Taimi layak iku ora ngerti sapa ahadun kalau sujian namun setelahnya Ibrahim Taimi kumnal ulama yang saking piro-piro ulama ila ashabu kecuali sahabati kecuali murid-murid Ibrahim Taimi ya. Nah, Ibrahim Taimi ini seorang ulama besar, seorang wali besar, tokoh ahli tasawuf. Tapi beliau yalbasu lebih futian, memakai pakaiannya orang-orang biasa ya. Orang alim besar, seorang wali besar, tapi pakaiannya pakaian orang biasa. Maka la ya'rifu ahadan naumil ulama illa ashabuhu ya. Maka tidak ada ya, orang yang melihat beliau tidak akan menyangka bahwa dia adalah ulama ya. Karena pakaiannya pakai orang biasa, kecuali kalau murid-muridnya ya, murid-muridnya tahu bahwa dia adalah seorang ulama. Ini sekarang banyak ya, seperti guru-guru kami di Tarim banyak. Mereka ini seorang alim, seorang fikih ya. Kita yang tentang hadis bisa, tentang fikih, tentang tasawuf, usul dan lain sebagainya. Tapi pakaiannya pakaian biasa ya. Kan seorang jika melihat beliau, saya punya guru namanya Syekh Salim Karomah Bahresh, seorang alim masya Allah ya. Tapi pakaian biasa, pakaian kemeja putih ya, sarung biasa, terus peci putih ya. Orang yang melihat beliau gak akan menyangka bahwa beliau adalah seorang ulama. Banyak sekarang ulama seperti itu banyak, tidak memperdulikan penampilan ya. Seperti Sayyidina Umar dulu, ketika Sayyidina Umar menjabat sebagai Amirul Mukminin ya, dikatakan oleh para sahabat ketika beliau berkhutbah, dalam baju beliau ini terdapat 12 tambalan ya, 12 jahitan baju beliau. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Seperti sekarang ada Gus Baha ya, Gus Baha masya Allah orang alim, tapi pakainya sederhana ya, pakainya sederhana, pecinya sederhana. Memang ada sebagian wali Allah Subhanahu wa taala, mereka ini berpenampilan ya, atau bahkan menampakkan diri kepada orang-orang sebagai orang-orang biasa. Mengapa? Karena tidak ingin dihormati ya, tidak ingin dimuliakan, mereka ingin menyembunyikan kewalian mereka ya. Di Tarim dulu ada Habib namanya Habib Hussein ya, Habib Umar Al-Haddad. Ini di sana setiap hari jual kitab ya, di depan Darul Mustafa tempat saya belajar. Beliau setiap hari menggelar tikar ya. Dulu di sana jual kitab, jual susu kambing ya, jual susu onta ya. Setiap ada orang yang lewat dipanggil ya. Nah, karena beliau jualan, beliau meskipun orang Yaman tapi paham sedikit bahasa Indonesia ya. Setiap ada orang yang lewat beliau panggil, mari sini ya. Bahasa Indonesia, mari sini. Nah, beliau menunjukkan ke orang-orang bahwa beliau ini orang majdzub ya. Bahwa beliau ini orang biasa, orang awam. Tapi setelah beliau wafat, Habib Umar ceramah ya, bahwa Habib Hussein ini orang wali yang mana beliau ini menyembunyikan kewaliannya ya. Orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembunyikan keistimewaannya di hadapan manusia, tidak ingin dihormati, tidak ingin dimuliakan. Ini beliau. Nah, meskipun jual susu onta ya, setiap hari gelar tikar, jual foto, jual susu onta, jual susu kambing ya. Tapi ketika beliau ini ceramah, masya Allah, udah kayak ulama besar. Ketika beliau ceramah, nggak kalah dengan mereka para habaib yang pakai jubah, pakai surban. Beliau, masya Allah, Habib Hussein itu Umar Haddad. Wakadang orang sabo Ibrahim Taimi yakul daun Ibrahim Taimi al-mukhlisu utawa kang ikhlas. Man iku wong yektumu kang nyimpan sabo al-mukhlis sapa man hasanati ing kebagusan man. Kamu ayat tumu kaya oleh nyimpan sapa man hasayiati ing keelan-keelane man ya. Bahwa orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar beliau ini adalah orang yang menyembunyikan amal-amal baiknya sebagaimana dia menyembunyikan amal-amal buruknya. Wakana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala wallahu taala alam.